Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi Satilreba dengan NIM F1G1230040, dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum modis data yang ke-8, yaitu membuat IRD generalisasi, spesialisasi, dan agregasi, dan menggunakan sub entitas dan diimplementasikan ke MySQL. Baik, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah membuat IRD generalisasi, dan di sini saya akan menggunakan itu tentang perusahaan game. Nah, untuk di sini yang pertama kita memiliki 3 entity atau 3 entitas. Oke, sini yang pertama yaitu saya akan masukkan untuk pengembang. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu generalisasi. Generalisasi adalah proses menggabungkan entitas yang memiliki kesamaan atribut menjadi entitas induk. Nah, jadi saya di sini yaitu entitas kedua saya akan manajer proyek. Saya besarkan dulu. Terus yang ketiga ada desainer. Nah, kita sudah memiliki 3 entitas ini. Terus ketiga entitas ini itu bakalan memiliki atribut yang sama, yaitu nama dan ID. Nah, karena ketiga entitas ini memiliki 3 atribut yang sama, sebelumnya saya akan menambahkan terlebih dahulu. Nah, karena ketiga entitas ini memiliki atribut yang sama, maka kita bisa buat seperti ini. Is A, tarik. Dan di atas sini saya akan membuat satu entitas baru atau entitas tertinggi, yaitu karyawan. Nah, karena kan dari ketiga entitas ini memiliki atribut sama yaitu ID dan nama, maka saya akan menaruh sini yaitu ID dan nama juga. Sini ID karyawan saja, dan di sini itu ada nama. Set. Nah, kira-kira untuk IRD generalisasi itu seperti ini, dimana itu adalah proses untuk menggabungkan entitas yang memiliki kesamaan atribut menjadi entitas induk. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah spesialisasi, di mana spesialisasi adalah proses memecah entitas induk menjadi subentitas berdasarkan karakteristik atau atribut khusus. Nah, untuk contohnya saya akan membuatnya di sebelah sini saja. Pertama, kita memiliki 3 entitas lagi. Nah, yang pertama saya akan membentuk satu entitas, yaitu mahasiswa karyawan. Oke, tunggu dulu. Oh ya, untuk spesialisasi di sini saya memiliki tabel entitas karyawan. Dimana karyawan itu memiliki 3 atribut, yaitu ada namanya Yang pertama ada nama,
yang ketiga ada ID karyawan. Yang ketiga ada jabatan. Nah, setelah kita membentuk entitas induk karyawan, kita bisa membuat subentitas untuk mengelompokkan karyawan sesuai tugas atau peran. Jadi, sini kita bisa buat seperti ini, sama yang seperti sebelumnya. Itu adalah sebuah, dimana sini kita memiliki 3 entitas. Sini 2 3. Oke, ini saya memiliki 3 entitas. Entitas pertama yaitu ada pengembang, 3 ada manajer proyek. Manajer proyek, dan yang terakhir ada desainer. Nah, terus untuk atributnya, untuk atribut khususnya itu untuk pengembang itu ada keahlian dan bahasa pemrograman. Ada keahlian dan bahasa pemrograman. Terus di manajer proyek ada jumlah proyek dan tahun pengalaman. Sikat aja, tahun proyek terus ini ada tahun pengalaman. Mohon maaf. Saya ini jumlah di sini ada tahun proyek dan tahun pengalaman ya. Dan terakhir itu di desainer, itu dia memiliki juga 2 atribut khusus, yaitu di bidang desain dan alat desain. Bidang desain dan alat desain. Nah, kira-kira untuk IRD dari spesialisasi adalah seperti ini, dimana entitas induk karyawan itu dimana subentitas entitas induk karyawan bisa itu memiliki subentitas untuk menemukan karyawan sesuai tugas atau peran mereka. Itu untuk memecah entitas induk menjadi beberapa subentitas berdasarkan atau tugas khusus. Nah, untuk yang terakhir itu agregasi. Saya koreksiin saja. Jadi di sini yang pertama itu ada karyawan dengan geng.
Nah, sini atribut game itu ada gimana? Buat gini aja dulu ya. 4, I think. Terus di karyawan juga 3. Set di game pertama ada ID game, kedua ada judul, ada genre, dan keempat ada platform. Oke, sip. Saya mau coba dulu. Oke, sini kita memiliki tabel karyawan dan game. Nah, karena relasi hubungan antara karyawan dan game adalah many to many, maka terjadilah satu relasi yang baru, yaitu proyek pengembangan. Maksud saya, proyek pengembangan di sini ada proyek pengembangan. Nah, di proyek pengembangan ini itu juga memiliki beberapa atribut, yaitu tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, jadi terus kita ini grouping dan edit group. Nah, dalam perusahaan game, proyek melibatkan karyawan dan terkait dengan tertentu, selain itu proyek ini sering didukung oleh investor. Maka hubungan awalnya adalah karyawan bekerja pada proyek pengembangan dan proyek pengembangan terkait dengan game. Nah, terus untuk mempersiapkan hubungan ini, kita membuat entitas baru yang bernama proyek game. Di sini ya. Nah, entitas ya. Ada proyek game, terus di proyek game ini kita juga memiliki beberapa atribut, yaitu
sini proyek game itu memiliki 4 atribut. Itu yang pertama ada ID proyek, project, terus yang kedua ada judul proyek, Allahu Akbar, proyek. Yang ketiga ada tanggal mulai, yang keempat ada tanggal selesai. Oke. Nah, yang terakhir itu ada investor, dimana karena investor akan langsung terhubung dengan proyek game karena dia yang akan mendanai dari proyek game tersebut. Nah, taruhin saja investor. Investor ada memiliki 3 atribut ya. Yang pertama ada ID investor, dua ada nama, ketiga ada jumlahnya. Set. Jadi kira-kira untuk IR di agregasi seperti ini, di mana karyawan di mana hubungan awal itu di mana karyawan bekerja pada proyek pengembangan dan proyek pengembangan terkait dengan game, dan investor itu mengenai proyeknya. Sebelumnya saya jelaskan agregasi adalah proses untuk mempresentasikan hubungan antara entitas sebagai entitas baru. Nah, di luar itu tidak sebagai itu proyek game. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk IRD. Jadi dari generalisasi, spesialisasi, dan agregasi. Tentunya saya akan mengimplementasikannya di MySQL. Pertama saya akan membuat database terlebih dahulu. Terus kita use nah, untuk yang pertama saya akan membuat tuh tabel karyawan dulu. Terus nama varchar saja. Terus ada jabatan 6, sama ada pengembang, terus ada manajer proyek, dan terakhir ada desainer. Nah, itu terbuat. Yang kedua kita akan membuat sub entitas untuk tabel karyawan. Yang pertama itu adalah sub entitas pengembang. Pertama ada ID karyawan,
keahlian pacar saja. Wow, salah. Keahlian pacar 100 bahasa pemrograman pacar 100 juga. Terus untuk foreign key-nya kita sama-sama seperti ini. Foreign key ID karyawan Sanchez karyawan ID karyawan online ke Kasketo. Notasi ini adalah yuk. Oh alah. Perhatiin. Nah, terus kedua ada subentitas manager proyek. Manajer proyek karena ada ID karyawan jumlah tahun pengumuman yang terakhir adalah foreign key ID karyawan ada. Nah, oh alah, benar. Nah, dan yang terakhir kita akan membuat subentitas designer. Yang pertama ya seperti biasa ya, ID karyawan oke. Di bidang desain yang ketiga ada alat desain dan terakhir adalah foreign key-nya. Sudah. Terus yang kedua saya akan membuat tabel game.
Pertama ada ID game, tentu saja integer atau increment, primary key. Kedua ada judul, tiga ada genre, ajang, yang keempat ada platform. Terus aja dah. Oke, sudah. Terus yang kedua ada tabel proyek pengembang. Nih, proyek pengembangan. Ada ID proyek sebagai primary key. Ada ID karyawan. Ada ID game juga, karena ini berpengaruh ya. Tanggal, terus ada tanggal selesai. Lihat, terus ini sama ada ini kawan references karyawan ID karyawan terus yang terakhir ada untuk foreign ID game. Oke, sini sudah seharusnya. Oke, sudah. Yang terakhir saya akan membuat tabel investor. Pertama ada ID investor, dan primary key. Let's go. Terus ada nama, ada jumlah dana. Nah, yang terakhir sih. Terus kedua saya akan membuat tabel agregasi, itu antara proyek game dan relasi dengan investor. Saya akan buat karakter aja. Proyek table game. Ini ada
ID proyek dan interior sama primary key. Kedua ada judul proyek, terus dan ID investor, karena investor terlibat dalam proyek ini, itu sebagai itu untuk mendanai proyek tersebut gitu. Nah, integer, terus foreign key nya, foreign key ID proyek FNS proyek pengembangan, terus ID proyek pengembangan cascade forex oke. Terus yang terakhir ada investor, orang key untuk ID investor. Nah, sudah. Terus saya akan membuat relasi tabel many to many itu antara investor dan game. Create table dana investor. Pertama ada ID investor, integer, terus ID proyek mix integer, terus ada jumlah dana desimal 15,2. Terus ada primary key, saya lupa tadi masukkannya. Primary key ada ID investor dan ID proyek. Oke, di investor proyek, terus foreign key nya saya akan bukanya dulu saja. Terus ada foreign key untuk proyek. Sorry. Nah, sudah selesai untuk tabel relasi antara many to many, antara investor dan proyek. Jadi seperti itu saja untuk implementasikan data tadi ke MySQL. Dan untuk IRB nya seperti ini tadi, kita bisa lihat ini untuk generalisasi ya. Di sini ada spesialisasi, dimana ya spesialisasi, dan sini ada agregasi seperti ini IRB nya. Dan mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin kurang mengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.